Shalom keluarga damai, puji syukur kita diberikan satu hari lagi dengan kondisi sehat dan sukacita. Mari kita memulai pagi ini dengan merenungkan firman Tuhan lewat sapaan damai sejahtera. Sebelumnya, marilah kita memulai dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Saat ini kami memohon berkat dan tuntunan Tuhan untuk merenungkan firman-Mu sebagai dasar untuk menjalani kehidupan yang penuh berkat. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pagi ini terambil dari kitab Ibrani 11 ayat 17 sampai 22 dengan judul Saksi-saksi Iman yang berbunyi demikian. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana, ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Karena iman, maka Ishak, sambil memandang jauh ke depan, memberikan berkatnya kepada Yakub dan Esau. Karena iman, maka Yakub, ketika hampir waktunya akan mati, memberkati kedua anak Yusuf, lalu menyembah sambil bersandar pada kepala tongkatnya. Karena iman, maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dan memberi pesan tentang tulang-tulangnya. Kita juga akan membaca dari Ibrani 11 ayat 1 yang mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Warga damai, dari bacaan di atas, kita bisa belajar dari beberapa tokoh Alkitab seperti Abraham, Ishak, Yakub, dan Yusuf yang hidup karena iman, sehingga mereka disebut saksi-saksi iman. Karena iman, Abraham taat pada perintah Allah dan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal itu. Hal ini dilakukan Abraham karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati. Hal ini menggambarkan bahwa iman Abraham didasarkan pada pengharapan yang lebih besar daripada pengorbanannya atas kehilangan anak yang tentunya dia sangat cintai. Selanjutnya, karena iman maka Yusuf menjelang matinya memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel. Hal ini menggambarkan bahwa Yusuf tetap beriman sampai akhir hidupnya pada janji Tuhan untuk membawa keluar orang-orang Israel dari tanah Mesir. Yusuf beriman pada suatu hal yang belum dia lihat, dan bahkan ia tidak memperoleh apa yang Tuhan janjikan kepadanya. Maka apa yang dicontohkan Abraham dan Yusuf itu benar-benar menggambarkan arti bahwa mereka memiliki keyakinan untuk sesuatu harapan walaupun mereka belum pernah melihatnya. Mereka melakukan semuanya itu sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah. Dan tentunya mereka juga berharap upah atas sikap hidup yang berkenan kepada Allah. Seperti tertulis dalam Ibrani 11 ayat 6 yang berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Marilah kita lihat contoh-contoh upah dan pekerjaan Allah yang diberikan pada saksi-saksi iman itu. Pertama, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang suatu yang belum kelihatan, taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dari air bah. Ibrani 11 ayat 7. Kedua, karena iman,
Musa melewati Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika melewatinya. Ibrani 11 ayat 29. Selanjutnya, karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Ibrani 11 ayat 30. Dan masih banyak lagi upah yang Allah berikan kepada tokoh-tokoh Alkitab lainnya yang sungguh-sungguh mencari Dia. Keluarga damai yang dikasihi Yesus, kita juga merenungkan lebih jauh apa arti iman dan maknanya yang lebih luas dan dalam. Yaitu yang pertama, iman adalah dasar dari sesuatu harapan, bukti dari yang tidak kita lihat, setia pada janjinya, dan keyakinan akan kuasanya. Sebaliknya, iman juga memiliki konsekuensi yang membawa seseorang untuk rela mempersembahkan atau mengorbankan satu-satunya yang dia miliki atau satu-satunya yang sangat dia cintai. Taat walau saat dicobai, tetap setia akan janjinya walaupun mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebaliknya, orang lainlah yang menikmati janji itu. Warga damai. Seringkali kita memiliki sesuatu harapan baik yang indah di masa depan, atau sebaliknya kita memiliki harapan untuk mendapatkan pertolongan Tuhan atas permasalahan hidup yang sedang kita hadapi. Saat ini kita tidak bisa melihat apa yang akan terjadi atas kedua harapan tersebut, sampai terbukti pada saat kita mengalaminya atau melaluinya nanti. Lalu bagaimana kita bisa tetap kuat dan taat sampai menunggu datangnya bukti itu? Jawabnya adalah iman. Karena iman kita bisa taat menjalankan perintahnya. Karena iman kita mampu kuat saat menunggu jawaban atas sesuatu yang kita harapkan. Iman membuat hidup kita berkenan kepada Allah, dan Allah berjanji memberikan upah bagi kita yang benar-benar mencari Dia. Seperti Tuhan telah berjanji menolong dan melakukan pekerjaan besar bagi saksi-saksi iman itu, maka marilah kita beriman untuk hal yang sama, supaya Tuhan melakukannya juga untuk kita. Maka marilah kita belajar dari Musa, menjadi saksi iman kepada Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada segala harta dan penghargaan dari dunia ini. Bahkan belajar dari Yusuf yang tetap memegang kuat iman atas janji Allah sampai menjelang akhir hidupnya. Bahkan dia tidak mengalami janji itu. Tentunya iman itu didasarkan pada janji Tuhan yang menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, seperti firman Tuhan di Ibrani 11 ayat 40. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Marilah kita berdoa. Tuhan, ajar kami memiliki iman kepada Kristus dan menjalani hidup taat pada perintah Allah. Selanjutnya kami memohon bimbingan-Mu untuk bisa menjalani hari baru dengan hidup kuat di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Marilah kita berani menjadi saksi-saksi iman zaman ini dan memberitakan janji penyertaan-Nya. Selamat menjalani hari baru. Tuhan Yesus memberkati.